Paling tidak jadi gurulah, atau mungkin jadi seorang jaksa, atau bahkan jadi pengusaha tambang yang lagi ngetren sekarang. Kan dia anggota ormas, pasti bisa lah. Ternyata tidak, bro. Dia malah jadi seorang pelukis, tak punya kuasa. Tapi katanya jadi pelukis itu bisa gambar apa saja. Gambar cerita hari ini, bisa cerita tentang masa depan, atau gambar serpihan kenangan lalu disusunnya menjadi lautan. Macam betul. Mas, dia masih saja berharap pada laut. Ini negeri 96% lautannya, Mas. Tapi orang-orang lebih bangga membangun jembatan dan melebarkan jalan. Tapi sebagai pelukis saya pikir dia ada benarnya. Kadang-kadang laut ini memang hanya jadi imajinasi. Ingat kan waktu kita masih kecil, gambar kita itu hanya laut, gunung, pohon, dan pasti ada satu rumah nelayan yang lewat di sana. Mas, suruh dia singgah di kedai kopi langganan kita. Iya, tak usah risau kalau di dinding masih ada tulisan nama-nama kita. Kita ini cuma ngutang kopi secangkir 2 kopi saja. Itu pun sebagai tanda persahabatan, kadang membayarkan kawan. Bukan ngutang 271 triliun banyaknya. Untuk apa? Apalagi untuk membayar biduan. Apa dia nggak tahu kalau anak tauke kedai kopi ini sekarang sudah menjadi anggota dewan tuh? Menjadi anggota dewan. Yang dulu kampanyenya luar biasa, macam seorang orator. Saudara-saudara, siapa yang nanti memilih saya, hutang-hutangnya di kedai kopi bapak saya akan saya hapus semuanya. Dan ke depan akan saya siapkan program ngopi siang gratis. Setuju? Setuju sekali. Itu dia, termasuk utang 2 cangkir Cina yang pernah kalian pecahkan berdua ketika berdebat soal makan gratis atau wifi gratis. Masih sebab kembali sebab asalkan aku pulang kita. Kira-kira lukisan apa yang akan dia hasilkan? Waduh, Dengan mata tertutup, mulut tertutup, telinga tertutup, hidung pun tertutup. Apa yang bisa ia harapkan? Meskipun saya dengar dalam keadaan seperti ini, katanya dia bisa melukis dengan hati, melukis dengan rasa yang paling dalam. Dan dengan seperti ini, katanya ia merasa lebih merdeka, merdeka dalam kegelapan. Mungkin lukisan-lukisan gelap yang akan ia hasilkan. bagaimana tidak gelap, Bang? Hari ini orang-orang memilih kekuasaan bukan dengan berkompetisi, Bang, tapi dengan berkongsi berdasarkan survei kekuatan uang. Koalisi besar dibangun atas dasar suka sama suka dan bayar. Ingat itu ya, harus bayar. Itu prinsip dasar bahwa ini bukan perselingkuhan. Apalagi kalau ada tuduhan pemerkosaan. Itu kerja-kerja lanun, Mas. Lanun yang pernah ditebas oleh Raja Haji Fisabilillah di Pulau Penyengat sana. Oh ya, Mas,
mungkin ia akan menggambar Masjid Sultan Riau di Pulau Penyengat itu. Wah, keren dong. Pulau bersejarah yang kini katanya menjadi destinasi pariwisata. Oh ini. Masjid itu tak pernah gelap, ia terus bercahaya. Hanya pariwisatanya yang agak gelap. Karena setelah ke masjid, kita mau kemana? Ke kuburan. Ke situs-situs yang bisu itu. Iya. Setuju, aku setuju. Kalau Penyengat itu melahirkan karya-karya intelektual seperti bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa pemersatu, Uridam 12, ya kan? Dan banyak lagi karya sastra lainnya. Seharusnya, Ya. ia punya perpustakaan digital, Ya. auditorium ini, Ya. atau amphitheater. Ya. Satu lagi bang, kapal-kapal yang bisa bawa wisatawan dengan aman dan nyaman ke Penyengat. Karena untuk ke Penyengat tak mungkin naik taksi terbang macam di IKN. IKN kita Mas. Terbang. Kalau cerita terbang, saya selalu teringat dengan Osa ini. Dari kecil dulu mimpinya ia ingin jadi orang yang bisa terbang, menjadi Superman katanya. Woi, Supaya ia bisa menyelamatkan dunia. Tapi itu kan hanya cerita dalam komik. Karena kreativitas mereka ada dijadikan film, lalu kita tergila-gila menontonnya, membayarnya dengan mahal. Superman dalam hayalan. Padahal kita punya hang tua. Kenapa tidak hang tua saja, Mas? Iya ya, kan? seorang Laksamana yang lahir di Bintan, ya kan? Iya. Lalu mengabdi di Malaka. Iya. Ya sangat disegani di negeri Upin-Ipin itu. Abang perlu tahu, Hang Tua di Malaka jadi simbol dunia pariwisata. Sementara kita di sini masih bertengkar di mana kuburannya. Di mana makam hang tua? Iya. Tapi Mas, sejak kita berpisah kemarin, Osa ini memang selalu terimajinasi dengan Superman. Katanya Superman itu bekerja tanpa pamrih, ingin menyelamatkan bangsanya. Atau mungkin seperti hang tua yang setia kepada raja, kepada negerinya. Meskipun ia dikhianati, meskipun dia kalah, dia tetap tersenyum. Tapi Mas, dengan menutup mata ini, siapa yang akan membeli lukisan Osa? Betul itu bang. Mending jadi pembual seperti kita di kedai kopi ini. Cocok lah itu. Mas, ingat, sekarang para pembual itu ada tempatnya. Hah? Mereka dibayar mahal, dipercaya, yang penting keren. Minimal ya, jadilah komisaris independen BUMN. Jadi orang merdeka aja bang, seperti Osa. Ya, Osa, terserah kau lah. Apapun lukisan yang kau hasilkan. Tapi kami telah melihat perjuanganmu. Karena bang, kata W.S. Rendra ini, perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Dan kreativitas adalah kemerdekaan yang sebenarnya. Itu kata dia. Capeklah bang, kita bubar aja. Tapi tunggu dulu, siapa yang bayar kopi kita ini? Kan ada Bang Ansar. Betul itulah. Kita minum kopi dulu kalau gitu. Aduh, mantap kopinya. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Bang Husnizar dan juga Pak Joko Yuwono
serta ada seniman kita yang sedang melukis saat ini, ada Bang Osa. Tepuk tangan dulu untuk ketiga yang sudah hadir pada malam hari ini. Pak Joko Yohono, sehat Bapak? Sehat. Ya, please welcome Bang Nizar, seniman Kepulauan Riau. Kita minta